Satuan Reserse Kriminal Polresta Cilacap menggerebek sebuah rumah yang digunakan untuk mengoplos gas LPG bersubsidi di Cilacap, Jawa Tengah. Para pelaku mengoplos gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ini ke dalam tabung gas LPG yang 12 kg. Polisi menggerebek sebuah rumah yang digunakan untuk mengoplos gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg dipindahkan ke tabung 12 kg. Ratusan tabung gas LPG ukuran 3 kg dan 12 kg, mobil, dan alat pengangkut LPG, petugas menjadi sebagai barang bukti. Polisi menangkap 3 pelaku Sudarto, Sugianto, dan Jatmiko, warga Cilacap Selatan. Modus yang dilakukan para tersangka memindahkan 4 tabung gas LPG ukuran 3 kg dengan pipa dan obeng ke dalam satu tabung gas 12 kg. Dari pengoplosan ini, para pelaku mendapat keuntungan Rp60 hingga Rp79.000 per tabung gas 12 kg. Dalam sebulan, pelaku mampu meraup keuntungan 5 hingga 10 juta rupiah. Pelaku memperoleh tabung gas 3 kg seharga Rp17.000 per tabung dari pangkalan. Setelah dipindahkan ke tabung gas 12 kg, pelaku menjual gas oplosan ini ke warung dengan harga Rp195.000 hingga Rp200.000 per tabung. Kini ratusan tabung gas LPG ukuran 3 kg dan 12 kg, mobil dan alat pengangkut LPG disita petugas sebagai barang bukti. Ya, dipindahkan ya, dengan peralatan-peralatan yang ada, dengan ada seperti ini, ada obeng, kemudian ada pipa, lembaga, kemudian ya, mereka keterangan dari yang bersangkutan, mereka pernah belajar dari salah satu pelaku ya, yang sudah diproses secara hukum, dikenal dan dia belajar dari situ. Ketika pelaku melanggar Undang-Undang Minyak dan Gas terancam 6 tahun penjara atau denda Rp60 miliar. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja di Bengkulu ditahan polisi usai mencabuli wanita yang tengah tertidur. Dalam melancarkan aksi bejatnya, pelaku sampai mengancam korban menggunakan gunting. Seorang perempuan yang tengah tertidur di kamar Jalan Macini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, hampir saja diperkosa oleh seorang remaja berusia 16 tahun yang berhasil menyelinap ke kamar korban. Namun korban berhasil teriak minta tolong pada warga sekitar. Pelaku sontak lari meninggalkan rumah hingga pelaku kocar-kacir kabur berhasil terekam oleh kamera pengawas. AY yang berusia 16 tahun ini ditangkap warga dan nyaris jadi bulan-bulanan yang akhirnya diamankan personil Polrestabes Makassar. Dalam melancarkan aksi bejatnya, pelaku masuk ke dalam kamar korban inisial D, usia 20 tahun. Pelaku sendiri sempat mengancam korban dengan menggunakan gunting. Setelah itu korban berontak melawan dengan cara mendorong pelaku, kemudian pelaku lari keluar rumah. Ini Pak, hasil pemeriksaan sementara tindakan kekerasan seperti apa Pak yang dilakukan pelaku terhadap korban ataupun korban yang nyatakan korban Pak? Ya, jadi pada saat korban ini tidur, karena kejadian jam 3 pagi ya, korban tidur, kemudian dia merasakan ada yang menindih tubuhnya. Setelah dia bangun, nah ternyata si pelaku ini sudah berada di atas, akan tetapi ternyata korban ini tetap melawan dan pelaku lari keluar rumah. Nah, saat ini untuk korban sudah kita minta keterangan, kemudian untuk pelaku juga sudah kita amankan. Pelaku merupakan remaja di bawah umur dan dalam pemeriksaan tim kepolisian unit PPA Polrestabes Makassar, pelaku didampingi sang ibu. Akibat perbuatannya, pelaku terancam penjara 12 tahun lamanya. Masih seputar informasi pencabulan, pemirsa, seorang pelajar SMP di Sidoarjo, Jawa Timur menjadi korban pencabulan seorang pria yang baru dikenalnya di aplikasi kencan online. Ironisnya, aksi bejat pelaku ini dilakukan di rumah korban saat korban ditinggal kerja oleh kedua orang tuanya.
Polisi mengamankan seorang pria berinisial AB 22 tahun warga Gedangan Sidoarjo karena menyetubuhi siswi SMP di Sidoarjo. Pelaku yang bekerja sebagai karyawan sebuah perusahaan swasta di Sidoarjo ini mengaku nekat mencabuli dan menyetubuhi korban karena tergiur dengan kecantikan korban yang masih berusia 13 tahun itu. Dalam melakukan aksinya, pelaku yang kenal dengan korban melalui aplikasi kencan online mengajak bertemu korban di rumahnya. Dengan berbagai bujuk rayu, pelaku berhasil meluluhkan hati korban dan menyetubuhinya. Ironisnya, persetubuhan dilakukan 2 kali di rumah korban saat kedua orang tuanya sedang bekerja. Kasus persetubuhan terungkap setelah orang tua korban mengetahui dari tetangganya. Di rumah lagi kosong, datanglah ini pelaku. Datang ke pelaku, langsunglah dirayu-rayu lah ini korban. Terus dia bilang, aku senang awakmu, ternyata kamu cantik juga. Aku tanggung jawab kok. Dari buaya lelaki ini, kemudian mungkin seorang wanita jadi tersentuh. Akibat perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Pemirsa, kakak beradik yang viral karena hendak menjual ginjal demi membebaskan ibundanya membuat polisi menangguhkan penahanan sang ibu. Saat ini, baik terlapor maupun pelapor yang masih sanak keluarga memutuskan untuk berdamai. Inilah video yang viral di media sosial saat kakak beradik membentangkan poster di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan beberapa waktu lalu. Dalam poster yang dibentangkan Farel Mahardika dan Nayako Rifanu ini bertuliskan keduanya rela menjual ginjalnya guna membebaskan ibundanya yang ditahan di Mapolres Tangerang Selatan karena dituduh mencuri dan menggelapkan barang. Usai viral, polisi akhirnya menangguhkan permohonan kakak beradik ini karena dari kesaksian sang ibunda tidak ditemukan unsur pencurian maupun penggelapan. Farel, penjual ginjal, berterima kasih kepada polisi dan masyarakat yang telah membantunya dalam menangani kasus ini. Saya belum bisa berhenti berjuang untuk ibu saya karena ibu saya di sini masih sebagai tersangka. Dan saya sangat yakin ibu saya tidak melakukan hal yang dituduh oleh si pelapor tersebut. Menurut Kompol Bambang Askar Sodik, Kapolsek Ciputat Timur, mengatakan saat ini baik terlapor maupun pelapor yang masih sanak keluarga memutuskan untuk berdamai. Kedua putra dari terlapor, saudari Y, melakukan aksi membentangkan poster di HI dengan melakukan penjual ginjal. Sudah alhamdulillah berhasil di bulan Ramadan, bulan berkah, bulan penuh ampunan. Kedua belah pihak, baik pelapor maupun dari keluarga tersangka, sudah bersepakat untuk menjalin kembali silaturahim yang sebelumnya sudah sempat putus. Sementara itu, meski permohonannya telah ditangguhkan, namun kondisi sang ibu dari kakak beradik ini masih mengalami trauma. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.